Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada tim kami. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di masyarakat, sering terjadi suatu permasalahan dalam hal penggunaan hard disk eksternal, di mana hard disk eksternal tersebut tidak bisa terkoneksi ke USB atau tidak bisa dideteksi atau dibaca oleh komputer. Sebagai contohnya, pertanyaan tersebut sebagai berikut. Pada sebuah komputer dipasang SSD untuk sistem operasi dan aplikasi, dan HDD digunakan khusus untuk penyimpanan data. Semua berjalan normal. Ketika HDD dilepas dan dipakai sebagai media penyimpanan eksternal menggunakan enclosure USB, HDD tidak dapat dibaca. Mengapa? Perlu diketahui port USB kami adalah versi 3.0. Nah, pertanyaan yang semacam ini memang sering dilontarkan kepada kami. Cuma sayang di sini tidak disebut ini. HDD-nya ini HDD yang berukuran 2,5 inch untuk laptop atau yang 3,5 inch untuk PC desktop. Tapi nggak apa-apa, kita bahas semuanya. Di sini disebutkan enclosure. Enclosure itu adalah wadah atau casing sebagai tempat di mana HDD atau SSD yang akan dijadikan media penyimpanan eksternal tadi ditempatkan. Jadi HDD atau SSD tersebut dimasukkan dalam enclosure tersebut. Kemudian enclosure itu akan dihubungkan langsung ke port USB. Nah, di sini yang dipertanyakan, ketika hard disk yang khusus digunakan untuk data tadi digunakan sebagai media penyimpanan eksternal, artinya hard disk tersebut dilepas, kemudian dimasukkan di enclosure, kemudian ditancapkan ke USB. Digunakan sebagai media penyimpanan eksternal. Kenapa dia tidak bisa dibaca? Nah, perlu diketahui di sini, hard disk eksternal tadi yang tidak bisa dibaca oleh sebuah komputer banyak sekali penyebabnya. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah mungkin HDD tersebut bermasalah atau rusak. Tapi dalam kaitan ini yang disebutkan tadi tidak ya, dia tidak rusak, tadi dikatakan normal. Kemudian kemungkinan yang kedua partisinya bermasalah. Jadi partisi dalam hard disk itu bermasalah. Namun di sini juga tidak, karena tadi disebutkan ketika digunakan dia normal. Ketika sebelum dimasukkan ke enclosure sebagai hard disk eksternal tadi, dia normal. Nah, kemudian yang ketiga, sistem file rusak. Tapi dalam kaitan ini tidak juga, karena dia bekerja normal, berarti sistem filenya nggak rusak. Kemudian yang keempat, drivernya mungkin bermasalah. Dalam kaitan ini driver untuk hard disknya nggak bermasalah, buktinya sebelum itu digunakan juga lancar-lancar saja. Mungkin di sini driver USB-nya yang bermasalah. Coba aja dicek di situ driver USB-nya. Kalau dia sudah usang atau bermasalah, ya sudah, instalkan driver yang baru. Nah, kemudian yang kelima, port USB mungkin bermasalah. Artinya port USB-nya itu rusak. Kalau ini terjadi, coba gantikan ke port USB yang lain. Ya, kalau itu berjalan lancar, berarti port tadi yang bermasalah. Tapi kalau tetap bermasalah, dimasukkan di semua port USB, ya berarti ada masalah di situ ya, bukan port USB-nya yang masalah. Nah, yang berikutnya, periksa kabel USB-nya bermasalah atau tidak. Karena seringkali kabelnya itu juga bermasalah. Kalau dia tidak bermasalah, cobalah di sini, mungkin enclosure-nya sendiri yang bermasalah. Nah, katakan itu kalau enclosure-nya nggak bermasalah. Lantas apa penyebabnya? Nah, kita bahas satu persatu dulu. Untuk hard disk yang ukuran 2,5 inci yang biasa digunakan untuk laptop. Kalau dia dimasukkan dalam enclosure, kemudian dijadikan sebagai media penyimpanan eksternal, dan dia bermasalah, kemungkinannya sebagai berikut. Perhatikan dulu bahwa untuk port USB di sini, saya sebutkan di sini, saya berikan contoh 3 ya, karena tadi dia mengatakan USB versi 3. Oke,
di sini saya sebutkan untuk yang 3. Sebetulnya versi USB ada USB 3.1, 3.2, bahkan USB 4 ya itu ada. Tapi dalam kaitan ini tidak kita bahas karena tadi disebutkan dia menggunakan USB versi 3.0. Nah, untuk USB 1.1 dan USB 2.0 di sini itu arusnya adalah 500 mA atau setengah ampere. Ini dua-duanya. Dan voltasenya adalah 5 volt. Otomatis di sini USB tersebut hanya mampu mengeluarkan daya sebesar 2,5 watt. Ini untuk USB versi 1.1 dan USB versi 2.0. Sedangkan untuk USB versi 3 itu arusnya adalah 900 mA dan voltasenya 5 volt. Sehingga USB versi 3.0 ini mampu mensuplai daya sebesar 4,5 watt. Patut dicatat di sini memang ada ya hal-hal yang khusus untuk USB 2.0 misalnya itu ada yang mampu mengeluarkan hingga 7,5 watt. Itu memang ada. Di mana di sini arusnya adalah 1,5 ampere ya. Nah, kalau seandainya harddisk yang digunakan sebagai media penyimpanan eksternal tadi adalah harddisk yang ukuran 2,5 yang biasa digunakan untuk laptop itu, besar daya listriknya, kebutuhan daya listriknya sebenarnya hanyalah berkisar 1,5 hingga 4 watt. Jarang yang di atas 4 watt. Jadi kalau itu digunakan di USB versi 3 harusnya bisa. Karena USB versi 3.0 ini dia mampu mensuplai daya hingga 4,5 watt. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun itu ada masalah, mungkin dia dimasukkan pada versi yang USB 2.0. Kalau dimasukkan pada USB yang versi 2.0, ada kemungkinan dia nggak kebaca. Misalnya, harddisk eksternal tadi itu membutuhkan daya sekitar 3 watt atau 3,5 watt. Tentu nggak mencukupi. Karena untuk yang versi 2.0 dan USB versi 1.1 hanya mampu mengeluarkan 2,5 watt. Tapi bagaimana seandainya dia dimasukkan pada USB yang 3.0, dia tetap tidak bisa dibaca atau bermasalah. Kemungkinannya semacam ini. Mungkin besarnya daya yang dibutuhkan oleh harddisk tadi lebih dari 4 watt. Ini ya, memang ada itu. Terutama pada saat startup. Jadi ketika dia dicolokkan kemudian harddisknya itu berputar pertama kali, biasanya terjadi lonjakan listrik. Kalau lonjakan listriknya itu bisa melebihi dari 4,5 watt harddisk tadi, ya tentu di sini akan ada masalah. Tapi hal ini jarang ya, jarang. Biasanya kalau untuk harddisk yang 2,5 inci itu biasanya bisa, normal-normal saja. Jadi yang saya tuliskan di sini ini adalah daya yang diperlukan oleh harddisk eksternal yang ukuran 2,5 inci pada umumnya. Sebesar itu. Nah, kemudian bagaimana kalau harddisk tadi ternyata harddisk yang berukuran 3,5 inci? Patut diketahui di sini, harddisk 3,5 inci membutuhkan daya listrik berkisar antara 4 hingga 16 watt. Jadi cukup tinggi. Otomatis nanti kalau dimasukkan di dalam port USB ini, kemungkinan tidak terbaca memang besar sekali. Karena di sini tidak mampu mensuplai daya sebesar yang dia perlukan di sini. Misalnya dia 10 watt begitu. Kemungkinannya tidak bisa dia terbaca di situ. Kalau misalnya dia itu 4 watt kebutuhannya, semacam ini. Perlu diketahui juga tadi pada saat pertama kali harddisk eksternal tadi dicolokkan ke USB, itu pada saat startup itu terjadi lonjakan listrik. Butuh daya listrik yang tinggi sekali ya di situ. Nah, ini akan bermasalah. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pada harddisk 2,5 inci, dia itu hanya membutuhkan voltase 5 volt. Sedangkan USB ini mampu mensuplai 5 volt, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau yang harddisk ukuran 3,5 inci, dia tidak hanya membutuhkan yang 5 volt, dia juga membutuhkan yang 12 volt.
Sedangkan di sini untuk USB itu tidak ada dia penyediaan untuk voltase yang 12 volt. Otomatis harddisk yang 3,5 inci tadi tidak akan terbaca di sini. Bagaimana supaya terbaca? Nah, Anda perlu menambahi perangkat tambahan, yaitu power adapter atau adaptor daya. Nah, belilah power adapter ini atau adaptor daya ini. Nah, ini adalah perangkat yang mampu mensuplai daya listrik ke harddisk eksternal tadi dari sumber listrik luar. Jadi power adapter tadi akan dicolokkan ke listrik AC langsung ya, kemudian hubungkan ke enclosure tadi di situ. Nah, di situ akan mensuplai daya yang 12 volt juga. Kalau Anda gunakan power adapter, kemungkinan dia akan terbaca. Itu solusinya. Solusi yang kedua, gunakan aja HDD docking station. Aduh, susah membaca HDD. Saya baca aja HDD gitu ya. HDD docking station. Ini biasa juga disebut sebagai HDD docking atau HDD dock. Nah, ini adalah suatu perangkat periferal eksternal, jadi perangkat eksternal di mana dia berfungsi sebagai tempatnya hard disk yang akan digunakan sebagai media penyimpanan eksternal atau SSD. Nah, HDD docking ini biasanya sudah dilengkapi oleh power adapter. Jadi di situ sudah disuplai yang 12 volt tadi selain yang 5 volt. Di mana HDD docking ini nanti dihubungkan ke listrik AC secara langsung. Barulah nanti ada kabel penyambung dari HDD docking menuju ke port USB atau eSATA. Anda tinggal nancapkan situ. Kalau Anda gunakan HDD docking, kemungkinan bisa dibaca. Kayaknya pasti dibaca, asalkan semua ini dipenuhi ya, tidak ada masalah dari ketujuh permasalahan yang mungkin timbul ini. Kalau dia tidak ada masalah di sini, pasti dia akan kebaca. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.